investasinya adalah akhirat. Anak yang soleh, kesolehan anak. Siapa yang akan mencuri hati? Siapa yang akan memindahkan hati? Tidak ada, Pak. Oleh karena itu, anak kita tolong dijaga, itu yang namanya keimanannya. Anak kita jaga tentang agamanya. Kalau itu yang kita lakukan, yakinlah kita akan menjadi orang tua yang kaya dalam maknanya yang hakiki. Kaya dalam maknanya yang hakiki, itu luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, Bapak-bapak, ini serius ini. Ada banyak yang dia itu secara modal itu banyak, tapi nggak punya apa-apa. Ayo, pernah dengar apa yang dikatakan oleh Steve Jobs sebelum Steve Jobs meninggal dunia? Pernah dengar? Pernah baca nggak sebuah buku ini Ananda? Ada sebuah buku judulnya The Monk Who Sold His Ferrari. The Monk Who Sold His Ferrari. Ini menarik buku ini. Bercerita orang yang kaya luar biasa di Amerika, punya helikopter sendiri, punya Ferrari, mobil Ferrari, punya pulau sendiri. Tapi akhirnya dia merasa gelisah dengan semua yang dimiliki. Beliau kemudian jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, beliau datang ke India. Di India itu belajar spiritualism, belajar bagaimana menata hati. Kemudian dia pulang, semua asetnya dijual. Dan dia mengatakan, bahagia bukan ada pada barang, bahagia itu ada pada hati. Update status Facebook. Bahagia bukan ada pada barang, bahagia itu ada di hati. Bumur, dikutip dari AIM. Kok tahu singkatan saya AIM? Itu aja saya bilang sama Pak Yunus tadi. Kok tahu sih AIM? Perusahaan hukum kan banyak katanya kan. AIM semua. Dan saya kayak acara hari ini ya, setelah ini saya tulis dan pasti masuk di koran online, minimum 12 koran online. Minimum 12 koran online. Anda nanti bisa baca, nanti saya kirim ke ibu ketua. Nah itu nanti masuk. Boleh dicek. Dan itu terbesar, bukan ecek-ecek. Ada namanya Inilah.com. Inilah.com itu masuk terbesar kedua setelah Detik. Baru setelah Ibu Viva. Nah nanti ini biasanya pasti ini. Di mana itu? Tanya, banyak yang tanya. Di mana? Nanti akan ditanya tubannya di mana. Nanti ini promosinya begitu ya. Iya. Jadi begitulah cara saya membantu teman-teman untuk Anda ketik nanti sekolah tinggi Anda. Boleh nanti cek. Insya Allah besok masuknya. Insya Allah besok masuknya. Hadirin yang saya muliakan, lagi Bapak anak itu luar biasa. 3 hari yang lalu ada seorang anak namanya Abdullah. Bapaknya meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Bapaknya meninggal dunia 2 bulan yang lalu. HP-nya mati. Kemarin 3 hari yang lalu anaknya membuka HP itu. Membuka HP bapaknya. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata ada SMS yang sengaja tidak terkirim. Sengaja tidak dikirim oleh bapaknya kepada Abdullah ini, dari bapaknya. Bapaknya bilang, itu ada di HP saya itu, artinya. Bapaknya bilang begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, anakku Abdullah. Terima kasih engkau telah merawat aku, wahai anakku Abdullah. Engkau capek, engkau payah mengurusi aku. Tapi insya Allah anakku, tanggal 18 Dzulhijjah, hari Senin, capekmu akan hilang. Dan engkau tidak lagi mengurus bapakmu ini. Ternyata meninggalnya betul, tanggal 18 Dzulhijjah. Dan dia mengatakan, anakku, aku wasiatkan kepadamu 9 hal untuk dirimu. Wasiat pertama, saya ada di situ. Wasiat pertama adalah sholat. Sebagaimana Rasulullah mewasiatkan sebelum meninggal sholat, aku wasiatkan kepadamu sholatlah. La tatrukuha, jangan engkau tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sholatlah, jadikan sholat itu adalah cara engkau untuk selalu mendekat dengan Allah. Oke, saya di situ. Kemudian dikatakan, wallahi, demi Allah, uhibbuka ya waladi, aku mencintaimu wahai anakku lebih dari cintamu kepadaku. Aku cinta kepadamu, aku sangat cinta kepadamu. Karena itu aku wasiatkan ini, karena aku masih ingin bersama dirimu. Semoga kita dibersamakan oleh Allah di surga yang kelak. Yang kedua, anakku, ummuka Fatimah. Aku titip ibumu Fatimah. Ibumu itu demi Allah, aku dengan dia
capek untuk membesarkan kamu. Aku dengan dia nak capek membesarkan adik-adikmu. Aku dengan dia nak menjalani hidup untuk dirimu, untuk kalian semua. Tolong jaga ibumu, jangan sampai ada tetesan air mata kesedihan yang jatuh dari pipi ibumu. Itu nasihat saya yang kedua nak. Langsung dia sebut yang ketiga. Ini yang bikin saya kemarin nangis baca ini, karena saya juga punya adik-adik. Anakku Abdullah, engkau adalah anakku yang tertua. Aku titip ada adikmu Abdul Aziz, dan aku titip adikmu satunya yang namanya Muhammad Hasan kalau nggak keliru. Aku titip ada adik-adikmu. Jadilah engkau orang tua bagi adik-adikmu. Sekolahnya nak, tolong dijaga. Lanjutkan sekolahnya adikmu nak, karena pendidikan itu yang akan menjadikan adik-adikmu itu memiliki nilai dalam kehidupan. Saya kemudian ingat tentang saya anak pertama. Orang tua saya juga meninggal dunia dua-duanya. Dan sekarang adik saya, walaupun sudah yang satu itu menjadi pengasuh pondok pesantren, yang kedua saat ini menjadi wakil dekan, tapi dua-duanya masih berada dalam naungan saya. Saya ingat kepada itu. Yang ketiga, nanti ada 9. Kalau jenengan berkenan saya kirimkan ke jenengan itu. Nanti minta sama ibu ketua itu. Dan itu menarik untuk kemudian kita renungkan betapa orang kalau udah mau meninggal dunia, yang menjadi perhatian bukan harta duniawinya, yang menjadi perhatian adalah nasib akhirat dari anak-anaknya. Dunia kecil Pak, nggak usah bangga-banggakan. Allah mengatakan itu dunia kecil. Kalau Allah mengatakan dunia kecil, jangan dibesarkan, berarti Anda memusuhi Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama ketimbang dunia. Maka ketika orang mendahulukan dunianya ketimbang akhiratnya, berarti nantang Allah Subhanahu wa taala. Kecil dunia Pak, kecil. Makanya jangan sedih-sedih, utang dengan berapapun, jangan sedih, kecil. Tapi ya bayar. Jangan mentang-mentang kecil kemudian nggak dibayar. Jangan bingung utang lah, yang penting punya Allah. 4 hari yang lalu saya punya tamu, seorang komisaris, dan satunya lagi adalah orang Thailand datang ke rumah saya. Yang komisaris ini adalah sahabat akrab saya, 2 tahun dia ikut saya hajinya. Dia adalah orang yang dulunya punya utang 24 miliar dalam bisnis batu bara karena tertipu. 24 M. Dia bingung. Mau utang banting nyari cara 24 M selesai. Nggak bisa. Kepalanya jadi kaki jadi kepala. Siang jadi malam siang jadi siang. Pokoknya keliling. Apa yang terjadi Pak? Dirawi mbahnya dalam mimpi Dirawi. Ono apa kamu kok pusing wajahmu kok wajah yang kemudian wajahnya segar. Dia bilang, Mbah, belum kata utang, saya punya utang piro 24 miliar. Mbahnya mengatakan, mbahnya kebetulan dia itu, kamu itu kalau pakai tangan dan kakimu nggak akan pernah lunas itu 24 miliar itu. Terus gimana Pak? Lakukan 2 hal ini, semoga Allah melunaskan. Dia lakukan 2 hal ini, ternyata dalam waktu 1,5 tahun 24 miliar lunas. Dan saat ini ke sekarang itu adalah 5 tahun juga. Dalam waktu 5 tahun setelah hutang, saat ini nih beliau memiliki truk tronton sejumlah 4.500 tronton yang harganya 1 M lebih. Beliau adalah komisaris dari Semen SCG, Siam Semen Group. Beliau itu per hari penghasilannya per hari 4 bulan saya tahu berapa M. Tahu betul. Akrab. Kenapa tahu? Karena beliau datang ke rumah dan beliau menunjuk saya dan pondok saya untuk menjadi distributor semen itu se-Jawa Timur, termasuk Tuban. Ceritanya begitu. Memang saya tahu kerjanya apa? Apa yang 2 itu? Pertanyaannya itu, apa yang 2? Pengen tahu Bapak? Wah, cuma 3 orang aja nih. Oh, kalau hanya 2 orang nggak mau ya. Pengen tahu? Oh, masih 25%, masih belum. Saya takut nanti kalau saya kasih tahu, yang nggak pengen tahu juga kan nggak enak. Saya tanya 1 kali lagi, kalau belum kompak nggak jadi itu. Pengen tahu Bapak? Karena udah lebih 50% saya katakan. Apa katanya? 2 yang diamalkan, dan saya tahu persis sampai sekarang bukti. Beliau tiap hari itu istighfar. Berapa istighfarnya? Sehari semalam istighfar beliau 16.000 kali. Saya tanya, berapa lama 16.000 Bapak? Dia bilang 16.000 itu sekitar 4 jam.
Amalan kedua adalah sholawat. Saya tanya berapa kali sholawatnya Bapak? 16.000 kali. Nah saat ini nih murid-murid saya, santri saya banyak yang mengamalkan itu. Kemarin ngetes, beliau kan datang ke rumah kemarin. Saya bilang 3 hari 4 hari yang lalu, tanya Pak, jenengan harus apa? Betul Pak, 16.000. Dikeluarkan itu kemudian apa namanya tasbihnya ditunjukkan. Ini berapa sekarang? 13.370. Berarti masih kurang sekitar 3.000 lagi. Jadi beliau selalu diam, nggak banyak omong, pengumuman, nggak banyak ngomong. Makanya jangan banyak omong. Kalau sholawat harus ngomong. Contoh namanya Pak Haji Yudi. Haji Yudi namanya. Beliau itu orang top. Wah, kalau polisi Pak, polisi Polda, lalu tek, pasti butuh beliau. Saya nggak mau sebut siapa beliau sungguhnya, tapi saya yang tahu. Gubernur takut sama beliau. Kenapa sebabnya? Sudahlah, nanti saya mau cerita. Kalau saya nggak ada di mic. Serius, orang takut sama dia. Saya baru tahu kemarin Pak. Kenapa kok beliau kok ditakutin banyak orang? Kan Haji kemarin dengan saya. Ketika Haji ada wakil gubernur yang sepertinya itu mau memindahkan ibunya beliau tempatnya, ibunya belum dipindah. Dipanggil itu suaminya. Kamu suaminya ya, ibu wakil gubernur? Iya Pak, panggil istrimu. Kaget, mana ada orang panggil istrimu? Datang, langsung dibilang, kenal wajah saya ibu? Kenal wajah saya? Iya Pak. Berapa kali ketemu saya? 3 kali Pak. 1 kali lagi Anda ketemu saya selesai. Siapa? Takut Pak. Saya baru tahu kemarin. Saya tahu. Orangnya tapi beliau adalah komisaris itu. Orangnya baik sekali, membantu orang-orang. Kemarin beliau itu menghajikan orang dengan haji VVIP, harga 350 juta per orang. 7 orang dihajikan oleh beliau, termasuk bekerja di kebun kopi yang tidak pernah naik pesawat, dinaikkan pesawat kelas bisnis. Kaget saya Pak. Bisa dibayangkan orang nggak pernah naik pesawat, naik kelas bisnis, kemudian pesawatnya Boeing 777. Saya kaget, duduk di belakang saya kan, saya noleh. Ini kok kayaknya bukan orang kaya, tapi kok bisa duduk di sini? Kan wajahnya orang kaya dan orang yang nggak kaya itu ya tambah. Saya kaget, kayaknya bukan orang kaya. Ketika turun, tawaf, sa'i, cukur, saya panggil, Pak, jenengan ini kerja apa? Dia kan nangis. Saya ini kerja kebun kopi. Saya ini orang desa banget, ke kota jalan kaki 10 kilo. Dan kok bisa jenengan ini? Dia cerita, saya dihajikan oleh bapak itu. Kenapa kau dihajikan? Ini yang menarik. Ternyata si bapak ini yang kebun kopi, setiap azan dia langsung tutup kerja, dia langsung sholat. Ternyata laporan masuk, langsung berangkat. Beliau, orang yang saya sebut tadi itu, bulan depan ini mengumrohkan 100 orang. Kebetulan lewat travel saya sendiri. Memang uang udah banyak Pak. Nah pertanyaannya bagaimana uang ini? Nah itu yang saya kadang tertarik. Dan saya punya training judulnya 20 pintu untuk mendapatkan uang. Ada 20 pintu untuk uang itu datang sendiri. Jangankan 23 aja dilakukan, kayak apa saja nggak cukup waktunya Pak. Jadi nggak saya jelaskan saat ini. Dan itu menarik, asik. Next time kita akan bicara itu, terutama untuk ini teman-teman di sebelah kiri saya ini. Jangan mencari harta atau uang lewat lembaga ini. Kita ini lembaga pengabdian, tapi yakinlah uang akan datang sendiri dengan caranya sendiri. Amin. Ini Ustadz Yunus tahu betul. Tadi disebut saya pengasuh pondok pesantren Kota Alif Lam Mim, dekatnya Masjid Agung Al-Akbar Pak. Yang saya bangun itu, yang sudah terbangun sekitar 30 miliar Pak. Sekarang saya bangun lagi 15 miliar Pak. Pertanyaannya dari mana uang? Jelas bukan dari gaji, apalagi sebagai kopertais. Kopertais itu tidak ketawa. Tanya sama Ustadz Yunus. Saya dengan Ustadz Yunus pengabdian di kopertais Pak Kiai. Jadi kami tidak akan mempersulit. Saya buka kepada panjenengan, bayarannya di kopertais itu menjadi wakil dan sekretaris 500.000 rupiah. Layak enggak? Oleh karena itu, saya ini sebenarnya cuma ingin pengabdian saja. Ingin pengabdian saja. Bukan juga dari gaji YIN, gaji UIN, gaji pegawai negeri. Jenengan pasti tahu
Pak Kepala Dinas tahu itu gaji berapa model kayak saya. Tapi alhamdulillah rezeki Allah datang dengan caranya sendiri sehingga terbangun itu yang namanya Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim ini. Saya cerita ini bukan untuk pamer, tapi untuk meyakinkan panjenengan bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya tidak lewat satu cara, tidak lewat dua cara, tidak lewat tiga cara, tapi beragam cara yang kadang-kadang di luar nalar kita. Hidup ini tidak semuanya adalah yang tampak oleh mata. Ada something invisible, ada sesuatu yang tidak kelihatan oleh manusia, dan itu disebut dengan oleh Allah namanya biwaiting hisab, tanpa diduga-duga. Kan banyak rezeki tanpa diduga. Makanya pas bingung-bingung mak. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat apa? Bagus, surat Al-Quran. Benar itu, benar. Masya Allah, luar biasa. Surat Al-Quran, Masya Allah. Al-Imran. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang disukai oleh Allah bighairi hisab, tanpa diduga-duga. Ini Yai Husnan Dimyati ini, saya yakin rezekinya itu juga sama min haitsu la yahtasib. Nah, pinggir gunung di desa bisa bikin perguruan tinggi yang bagus seperti ini, bisa mendapatkan santri yang semakin banyak sampai juga dari Papua dan lainnya. Kalau bukan karena ketukan gaib Allah kepada hati hambanya, bagaimana mungkin? Itulah mengapa saya tadi dari jenengan dungo panjenengan opo hanya masih rahasia kepada saya. Nggak tahu nanti setelah ini apa kemudian dikasihkan sama saya, nggak tahu saya. Dia serius. Saya ini nggak ada kuahnya, tapi nggak boleh lama-lama saya. Gimana buku dua? Ya nggak apa-apa. Memang kadang-kala kita perlu keringetan tanpa air gitu kan. Saya punya ceramah tentang air yang luar biasa. Mohon maaf, temuan dari teman saya. Kalau jenengan beli air, langsung beli air dari luar, beli, nyampe, diminum, itu akan sangat berbeda dengan air yang kemudian jenengan beli, didiamkan dulu air itu, jangan langsung diminum. Syukur-syukur kalau ada pengajian seperti ini, kemudian bacalah bismillah, maka menurut Profesor Masaru Emoto, ahli air dan Jepang, dia akan menjadi kristal yang akan berbeda. Kalau pengen sehat, jangan beli air langsung Anda minum, apalagi air itu dibuatnya atau perjalanannya penuh dengan tisuan. Di pabrik yang bikin bismillah, capek aku, itu berubah sudah. Ketika kemudian dibawanya kena lampu merah, nah itu kena lagi itu. Nyampe di rumah, istrinya ngamuk, langsung diminum, tambah itu. Caranya, diamkan, kalau perlu bacain sholawat, bacain bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengapa Rasulullah mengatakan setiap anak melakukan apapun baca bismillah, kudu dibadin nayubda bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Ternyata itu panjang ceritanya, butuh waktu kira-kira 2,5 jam untuk menjelaskan ini, jadi nggak saya jelaskan panjang lebar. Bapak Ibu, terima kasih. Luar biasa. Semoga kebaikan Anda berbuah kebaikan. Sudah menikah? Belum? Ya semoga jodohnya segera datang. Amin. Bismillah. Mendoakan orang baik ini, airnya kemudian berubah menjadi baik. Ini kaprodi apa ini? Yaud. Pakai MI. Bismillah. Terima kasih. Anaknya udah berapa? 1. Semoga menjadi anak yang soleh. Kata guru saya, orang yang berbuat baik kepadamu, jangan pernah Anda lepaskan sebelum Anda melakukan kebaikan untuk dirinya. Kamu tidak akan pernah tahu ada rahasia Allah di balik doa. Makanya setiap ketemu orang, katakan ya Allah, semoga engkau dan Allah dimudahkan. Semoga ini. Itu adalah cara Islam. Tapi kadang-kala kita karena terlalu sibuk dalam hidup, jangankan mendoakan orang lain, doa untuk diri sendiri aja lupa. Tiap hari muter, ya opo itu, jadi ya opo, stres lah. Bismillah. Saya walaupun sakit ternyata setelah nyampe di sini
semangat. Alhamdulillah. Ini doanya Romo Yai jelas nih. Dan saya bisa berangkat hari ini di samping memang karena Haji Yunus ini yang kemudian WA saya. Kayaknya ini Fatihahnya orang Al-Hikmah ini mudah-mudahan datang gitu kan. Akhirnya saya berangkat tadi pagi. Bener Pak, saya nggak enak badan betul. Ini saya nggak mandi mulai kemarin karena geges. Saya kasih tahu duluan ya. Benar. Dan setelah ini masih berangkat. Aduh, nggak apa-apa. Bahasa gaulnya demi diri. Kita lanjut. Itu yang orang tua kepada anak Pak. Sekarang anak kepada orang tua. Selama Anda masih punya orang tua, selamanya Anda itu adalah anak-anak. Jangan pernah sudah merasa tua. Siapapun yang masih punya orang tua, Anda adalah anak. Hukumnya tetap hukumnya anak kepada orang tua. Sempatkan suatu malam nanti Anda melihat orang tua Anda ketika tidur. Tataplah wajah orang tua Anda yang sedang tidur. Ambilkan selimut, selimuti orang tua Anda. Anda lihat, saya yakin Anda pasti teteskan air mata. Ya Allah, Bapak dan Ibuku udah sepuh. Semoga panjangkan umur oleh Engkau ya Allah. Semoga orang tua pasti akan muncul. Coba lihat, jangan pernah sibuk dengan HP-nya sendiri. Ya. Ini kadang anak muda, anak milenial ini sibuk dengan HP, lupa yang belikan HP orang tuanya, lupa pula yang belikan pulsa orang tuanya, tapi yang ditelepon bukan orang tuanya. Hati-hati, benar hati-hati. Saya menangis ketika ada seorang tua yang anaknya ada di Jakarta. Orang tuanya datang membawa HP jadul, HP lama. Dia datang ke toko HP, Pak, tolong dicekkan apa HP saya rusak. Kenapa? Anakku biasanya tiap 2 minggu nelpon. Ini udah 1 bulan setengah lah nelpon. Apa HP saya memang nggak bisa ditelepon? Coba dilihat. Nggak ada yang rusak Pak. Tadi kalau nggak ada telepon masuk, berarti memang anak bapak yang nggak nelpon. Orang tua ini menangis. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku? Mengapa anakku kemudian telepon-telepon? Siapa yang kan? Nangis juga orang tua ini. Jadi semuanya. Ada anak Madura yang juga orang Madura ini ke Jakarta juga. Nelpon sampai 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun dia nelpon. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok baru nelpon udah 7 tahun? Iya Pak. Saya malu kalau pegawai kecil masih nelpon sama Bapak. Sekarang alhamdulillah saya sudah jadi atasan. Kemarin saya jadi bawahan. Jadi bawahan saya mau nelpon malu. Sekarang jadi atasan. Maka saya nelpon. Bapaknya bilang, nak, kamu tahu nggak nak, atasan saat ini nak lebih murah ketimbang bawahan. Nah, bawahan mahal sekarang nak. Celana, rok, bawahan itu lebih mahal ketimbang baju nak. Rupanya bapaknya nggak tahu atasan bawahan, dikira baju. Gitu. Ya itulah orang desa ya. Orang desa begitu, jangan biasa. Rambutnya. Ketika kuliah di Surabaya, rambutnya dilurus kan. Pulang ke Madura, nah rambutku diapakan nak? Kok jadi lurus? Rebonding. Apa rebonding nak? Diluruskan. Mbak, malam-malam ketika sholat, bapaknya kan ngimami di musola. Telur sopnya direbonding. Iya. Langsung dia bilang telur sopnya direbonding. Maksudnya diluruskan. Mak Umi bilang, apa Pak rebonding? Bahasa baru di bahasa orang Surabaya, diluruskan. Anaknya ketawa cikikian di belakang. Gawat bapak saya ini. Orang Madura itu memang lucu-lucu Pak. Hari raya kemarin Pak, hari raya kemarin orang Madura itu lewat Suramadu itu pakai naik kuda Pak. Naik kuda. Ada polisi dari Tuban. Polisi dari Tuban itu jegat Pak. Hei, kuda dilarang masuk. Orang Madura yang bilang, aduh Pak, bagaimana Anda bisa masuk? Di situ tidak ada gambarnya kuda dicoret Pak. Berarti boleh Pak. Apa katanya? Jangan macam-macam, yang boleh cuma roda 2 sama roda 4. Aduh, yang ini kan kaki 4 Pak. Polisi yang dari Tuban kamu Pak. Apa katanya? Dasar wong Madura, dituturi mana nuturi. Apa kata orang Madura? Aduh Pak, jangan bilang dasar orang Madura. Saya tersinggung kalau etnis disebut Pak. Nah boleh Pak. Saya memang Madura Pak, tapi kuda saya kuda Jawa Pak, katanya. Dibilang kuda Jawa, bingung polisinya. Polisinya tanya, Jawa mana? Tuban Pak. Ya, ini namanya mati ketawa gaya Madura. Nah, saya punya buku judulnya Mati Ketawa Alamat Kelor. Ini sedang proses penerbitan. Apa
Sebentar, pembacanya ya ini Pak Yunus ini pembaca setia ini, Matt Keller. Yang biasa coba nanti dengan WA apa namanya di Google, Matt Keller naik haji. Itu semua tulisan saya. Dan itu di-share oleh mereka di mana-mana. Itu tulisan saya. Matt Keller naik haji. Itu kisah-kisah lucunya orang Madura yang naik haji kemarin. Orang Madura naik haji itu lucu. Lagi mandi, airnya mati. Ketika airnya mati, orang Madura tidak tahu bahasa Arab. Gua datang ke resepsionis itu, Ahmad. Kan semua orang Arab juga Ahmad. Datang, SB, ada apa? Orang Madura langsung bilang, mau bilang airnya mati itu nggak tahu bahasa Arab. Dia bilang, aqua innalillah. Luar biasa orang Madura ini. Aqua innalillah. Jelas ini nggak mondok di Halimah ini. Kalau mondok di Halimah ini. Tapi ada ya orang Sampang ya. Orang Sampang itu baru jadi tenaga kerja di Saudi 4 bulan dipecat. Ditanya, mengapa kamu dipecat? Padahal baru 4 bulan. Orang Madura jawab, saya ini mukul anaknya majikan. Wah, kenapa dipukul anaknya majikan? Dia cerita, 4 bulan kan bahasa Arab belum lancar. Jadi dia rupanya mau sholat. Dia bilang, ditanya, dia apa? Polisi kan datang. 5 tadrib hadzal ghulam. Kamu ngapain kok mempeleng anak ini? Dia jelaskan orang Madura di Sampang. Dia bilang apa? Dia kan tak tahu bahasa Arab, taunya cuma hada. Dia bilang, hada. Saya mau sholat gitu kan. Hada, anak ini. Oh, dia bilang hada. Saya kemudian ngambil sajadah. Hada, anak ini. Minyak sajadah. Makanya orang Madura kalau nakal-nakal Damahaga namanya ini. Damahaga itu bahasa Madura Pak. Hada semua Bu. Itu gaya mati ketawa, gaya Madura. Kapan-kapan saya kasih cerita ini. Saya nggak tahu di buku di mobil saya apa ada buku. Kalau ada bukunya nanti saya kasih Pak pengasuh sama ketua. Itu ada buku judulnya Selamat Tinggal Tangisan, Selamat Datang Senyuman. Itu rangkuman kisah-kisah lucu juga kan ini. Kalau ada di mobil itu saya kasih. Kalau nggak ada di mobil nanti ambil di tempat lain. Jangan pakai WA kapan turun SK saya. Nah, sowan. Pesantren itu tradisinya sowan. Jadi kalau nggak sowan, Pak Yunus jangan diterima. Itu tradisi pesantren itu. Begitu Bu? Siap. Dah balik lagi. Anakku, orang tuamu, jangan sampai engkau mengecewakan orang tuamu. Semakin sepuh orang tuamu, semakin jagalah dia. Dan berharaplah beliau orang tuamu mengatakan aku ridho kepadamu seperti orang tadi yang meninggal dunia. Dia mengatakan wallahi aku ridho, kamu bebas dari semua dosa untukku, kata orang itu kepada Abdullah itu. Uhibbuka aktsar mimma tuhibbuni. Saya itu lebih mencintai kamu. Jadi itu untuk anak-anakku semuanya. Dan yang paling terakhir, dalam rangka mencetak generasi milenial yang bagus, karena saat ini godaan-godaan itu besar. Dunia saat ini menjadi kecil Pak. Namanya global village, kampung global. Dunia yang dulu lebar, saat ini menjadi kecil. Untuk tahu demo di Jakarta, tidak butuh koran besok pagi. 2 menit, 3 menit setelahnya udah muncul. Untuk tahu kejadian yang ada di Amerika, tidak butuh minggu depan. Besok kita atau nanti malam sudah kita dapatkan. Dunia menjadi mengecil. Karena dunia jadi mengecil, informasi ini semakin rumit. Informasi semakin rumit, semakin banyak orang stres. Baca buku Alvin Toffler, buku lama, judulnya The Third Wave dan The Future Shock. Baca buku miliknya John Nesbitt tentang Megatrend 2000. Baca juga buku-buku terbaru, termasuk buku yang ditulis oleh Noval Johari, bukunya The Surface, The History of Human Being. Yang kedua adalah buku Homo Deus, The History of the Tomorrow, dan buku ketiga adalah 21 Lessons from the 21st Century. Semuanya yang nulis adalah dia. Dia mengatakan masa modern adalah masa di mana orang stres jauh lebih banyak dibanding zaman ini. Orang yang lahir setelah tahun 70, yaitu 71, 72, 73, 74, dan sampai saat ini yang 94, berpotensi stres bisa 10 kali lipat dibandingkan dengan orang yang lahir sebelum tahun 70.
Oleh karena itu jangan kaget kalau Yai Rustan dan stres angkatan lama. Aman Yai, stres. Saya perbatasan, saya lahir tahun 70. Jadi saya perbatasan. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak stres. Amin. Nah yang muda-muda ini kecuali kalau terbangan terus insya Allah nggak stres. Amin. Iya bagaimana terbangan sambil stres kan repot. Insya Allah, salawatan menurut saya. Itu adalah tentang masa ini. Masa yang semacam itu, maka pembinaan spiritual jauh lebih penting ketimbang pembinaan akal. Kalau akal dengan sendirinya dia akan berkembang. Anak kecil saat ini, coba tanya tentang pengetahuan dunia, itu melampaui anak SMP zaman dulu, Pak. Apa artinya? Bacaan luar biasa. Tapi yang paling penting, isi rohani kita, itu yang kemudian saat ini itu mengurang. Kenapa? Orang datang ke masjid sudah mulai jarang. Orang datang ke musola mulai jarang. Orang yang datang ke pondok udah mulai jarang. Mana yang didatangi? Yang didatangi adalah lapangan, mall, pasar, dan lain-lainnya. Itu membuat orang itu kemudian stres dalam kehidupan. Bismillah, semoga dengan adanya lembaga Al-Hikmah di tempat ini, masyarakat ini ditenangkan, disenangkan, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya, dan mohon maaf, saya mau langsung karena kejaman dengan waktu. Saya bangga, saya bahagia Yai bertemu dengan panjenengan, bertemu dengan sahabat-sahabat saya juga, dan bertemu dengan semuanya di tempat ini. Semoga semuanya menjadi ahli surga. Amin. Semoga semuanya mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Ketua dan pembantu Ketua serta Kapolri semuanya, kami Kopertai siap untuk membantu dan kami tidak akan pernah bersulit. Coba kalau memang harus saya tanda tangani, saya akan tanda tangani. Andaikan tanda tangan saya laku untuk hari ini, saya tanda tangani hari ini juga. Betul. Artinya apa? Kami tidak akan pernah mempersulit, kami memproses. Tolong yang sabar. Ayo besok insya Allah saya coba untuk kontakkan ke Ban PT untuk melihat sampai gimana. Kemarin saya ngecek miliknya teman-teman yang lain yang katanya moratorium, ternyata yang baru-baru itu belum masuk di list di Ban PT. Kemarin saya lihat, dan saat nanti pengen ngomong sama Ibu Ketua dan pembantu Ketua tentang akreditasi di sini berapa, dan kita ngobrol. Pokoknya ayo lembaga ini harus maju. Kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Yai Rustan Dimyati. Insya Allah, Bismillah, dengan semangat kita menuju masa depan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.